Sini, sebelah sini. Bongkar di sini dulu. 490 juta kan? Bos, ini kiriman terakhirnya. Coba dilihat. Terus kapan pelunasannya? Aku perlu periksa barang dulu. Sisa 400 jutanya aku lunasi besok. Tenang saja, bos. Yang kuberikan kualitas terbaik. Akhirnya datang juga Mang Sampuk. Makanan hampir kadaluarsa, akhirnya beres juga. Terima kasih sudah berbelanja. Semuanya, hati-hati di jalan. Persetan dengan sisa pembayarannya. 3 jam kemudian, uang cuma akan jadi kertas sampah. Setelah pukul 14.22, kabut beracun misterius akan melanda seluruh dunia. Makhluk hidup apapun, begitu menghirup kabut itu, akan langsung bermutasi jadi monster zombie. Peradaban manusia runtuh. Dan aku membawa perbekalan yang kukumpulkan mati-matian demi menyelamatkan pacarku. Ruyan, lihat apa yang kubawa pulang. Ruyan? Selamat tinggal, bro. Kalian akan mati mengenaskan. Selamat, host memenuhi syarat kelahiran kembali, mulai mencocokkan sistem. Akhirnya cair juga. Langit tidak membiarkanku mati. Karena aku sudah hidup kembali, hutang masa lalu akan kita hitung pelan-pelan. Wah, Kaca, kakak mau buka supermarket. Itu Linwei, tetangga yang tewas digigit monster di kehidupan lalu. Sayang sekali, menolong orang cuma menambah beban. Di kehidupan ini lebih baik aku urus diri sendiri saja. Mendeteksi target pengikatan berkualitas tinggi, Linwei. Sistem bonus Dewi berhasil diaktifkan. Jika target wanita terikat konsumsi barang apapun, bonus Dewi berikan pengembalian berlipat ganda secara acak. Target terikat Linwei konsumsi permen lunak rasa lemon, memicu pengembalian 38 kali lipat. Dapatkan 38 kotak permen lunak rasa lemon otomatis tersimpan di ruang sistem. Wanita mengonsumsi aku dapat untung. Tapi tanda hati itu... sudahlah, abaikan dulu. Pindahkan barang dulu. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba berkabut padahal cuaca cerah? Cepat ikut aku. Kaca mau kemana? Jangan tanya, ikut aku pulang dulu. Gadis ini adalah sumber kekayaan utamaku di masa kiamat. Kenapa Prisma ini berubah? Apa dia tahu kalau aku terhadap dia? Tunggu. Kenapa? Ternyata kabut hari ini lumayan tebal. Iya kan, Laki? Laki, kok kenapa? Laki! Tenanglah, Laki! Tolong! Anjing, makan orang. Tolong! Tolong! Tunggu. Kaca, anjing-anjing ini, kenapa mereka? Kaca! Nyala! Nyaris saja. Kau tidak apa-apa? Kiamat sudah tiba. Demi keamanan, mulai sekarang tinggallah bersamaku. Saat ini kabut putih telah menyelimuti kota A, penyebabnya belum diketahui. Sejauh ini hanya Kabutnya diketahui makin area tebal. yang terdampak saja. Kaca, Internet terputus. sudah 3 hari masih belum boleh buka jendela. Sabar sedikit ya. Baiklah. Berdasarkan ingatan masa laluku, ketertiban akan hancur total di minggu pertama kiamat. Kabut beracun, monster, dan tetangga yang rela melakukan segalanya demi persediaan. Aku menimbun begitu banyak barang, pasti akan menarik perhatian. Sepertinya aku harus bersiap lebih awal. Ini, minumlah dulu. Tenang saja, ada aku di sini. Baik. Terima kasih, Kaca. Target terikat. Linwei konsumsi 1 botol air murni, memicu gandaan 26 kali lipat, memperoleh 26 air murni, 26 biskuit Gila. padat. Memang berguna sih. Tapi di mana aku bisa cari gadis sebanyak itu? Badanku sudah segar. Kaca, aku masak dulu ya. Nanti kita makan sama-sama. Oh, oke. Apa kabut putih itu benar-benar mengerikan? Benar, ikan di rumahku bermutasi jadi 1/2 meter. Aku jadi takut pulang. Apa yang terjadi? Penyebaran kabut putih ternyata lebih cepat dari kehidupan sebelumnya. Hah? Sih. Liu Ruyan. Di kehidupan sebelumnya, dia juga menelepon di saat seperti ini. Bodohnya aku malah langsung lari menyelamatkannya. Di kehidupan kali ini, tidak akan terjadi lagi. Tunggu sampai persiapanku matang. Utang masa lalu pasti akan kutagih kembali beserta bunganya. Kalau tahu di luar sudah hancur begini,
Mati pun aku tidak akan keluar. Jangan khawatir, Paman Wang. Lukanya jangan sampai kena air. Besok saya ganti perbannya. Terima kasih, Dokter Su. Sama-sama. Istirahat yang cukup ya. Pura-pura jadi orang baik lagi. Pulang tidak bawa apa-apa. Bisanya cuma bikin rugi. Cuy. Kau memang ingin aku mati kelaparan ya? Kakak ipar. Oh iya, Kak Hui di lantai bawah bilang dia mau tukar 2 kardus mie dengan 1 gadis muda. Lagi pula adikmu ini cuma jadi beban. Bagaimana kalau... Zhou Qian, dia itu adikku. Lagi pula aku juga tidak tertarik. Percuma menyimpan 2 barang tidak berguna. Sekalian saja aku jual. Zhou Qian, Qing Yue, ayo kita pergi. Hei, tunggu. Siapa yang menyuruhmu pergi? Lepaskan aku. Berhenti kau, lari. wanita sialan. Aku sudah janji sama Kak Hui. Kalau kalian pergi, bagaimana nasibku nanti? Paman Wang, saya Dokter Su yang tadi mengobati Anda. Tolong buka pintunya. Dokter Su, kenapa kau... Paman Wang, saya tidak ada tempat tinggal lagi. Tolong biarkan kami sembunyi sebentar di rumah Anda. Baiklah, aku bantu. Tapi lihatlah, tanganku ini patah. Bukankah seharusnya kau juga melayaniku sebentar? Gawat, jalan buntu. Larilah. Kenapa berhenti? Tolong, buka pintunya. Dasar wanita jalan. Ayo kemari. Hah? Wah, kalian sedang apa? Permisi, ada masalah apa ya? Pantas saja kau kabur secepat itu. Ternyata kau sudah dapat laki-laki lain. Aku peringatkan ya, 2 wanita ini sudah aku jual pada Kak Hui. Aku sarankan jangan ikut campur. Sial, dia tidak takut. Jangan-jangan orang ini kuat. Itu, kalau kau bisa bayar lebih tinggi, aku bisa saja menjual mereka padamu. Jual istri sendiri? Kau benar-benar tidak punya harga diri. Kalau ada urusan, suruh Kak Hui datang langsung cari aku, Chen Che. Sekarang cepat pergi dari sini. Kau tunggu saja. Kak Hui tidak akan mengampunimu. Kau akan menyesal. Masuklah dulu. Kaca, siapa ini? Tuan Chen, perkenalkan nama saya Su Qingwan. Ini adik saya, Su Qing Yue. Terima kasih banyak. Dokter Su, tidak perlu sungkan. Dulu kau juga pernah membantuku. Anggap saja rumah sendiri. Kalian pasti lapar. Makanlah dulu. Dokter Su, obati juga lukamu itu. Wah, roti! Kakak, ada roti! Enak sekali. Sejak kabut aneh itu muncul, aku sudah tidak pernah makan roti lagi. Terdeteksi muncul target lagi? terikat. Enak. Kualitas unggul. Su Qingwan, Su Qingyu. Konsumsi logistik. Memicu pengembalian acak 45 kali lipat, mendapatkan 70 air murni, 70 roti. Memicu peningkatan critical hits, 2 daging wagyu alpha, 3 kotak P3K. Kalian istirahatlah. Aku tinggal dulu ya. Dia pergi begitu saja. Di masa kiamat ini tidak ada kebaikan tanpa alasan. Tidak. Tidak boleh berpikir begitu. Dia telah menyelamatkan kami. Demi keselamatan Qing Yue, aku harus tetap di sini. Air, makanan, semuanya sudah melimpah. Kotak medis juga cukup. Selanjutnya... Kak Chen, apa kau sudah tidur? Dokter Su? Kak Chen, aku tahu setiap perlindungan ada harganya. Kalau kau tidak keberatan... Terima kasih sudah selamatkan kami. Hanya ini yang bisa kuberikan. Aku mohon biarkan Qing Yue tetap hidup. Ini... Aku... Hentikan. Aku menolong kalian bukan karena menginginkan tubuhmu, tapi karena kau pantas mendapatkannya. Chen Che. Tenanglah, aku pasti akan melindungi kalian berdua selama aku masih hidup. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan sedih. Aku sudah janji akan melindungi kalian. Jadi jangan menangis lagi.
Canja, bukan karena kau melindungiku, tapi karena aku yang memilihmu. Padahal aku yang duluan. Bukan begitu. Apa sih yang kupikirkan? Brengsek. Mangsa yang sudah di tangan malah kabur. Seret Cao Qian si sampah itu ke sini. Kak Hui, ampuni aku Kak Hui. Cence di lantai atas memaksa membawa mereka. Ini bukan salahku, Kak. Cence sialan. Berani-beraninya dia menyerobot mangsaku. Dua saudari cantik itu adalah barang yang sudah lama kuincar. Siapkan senjata. Dobrak pintu bajingan itu sekarang. Ada apa? Cence, keluar kau! Berani merebut wanita Kak Hui. Habis kau nanti. Bocah tengik, kalau mau selamat buka pintunya sendiri. Kalau sampai kami mendobrak, kau akan kami cincang. Tenang saja, ada aku di sini. Cence, keluar kau sekarang, bajingan! Kaca, kita harus bagaimana? Ini, pegang buat jaga diri. Sembunyi di kamar dalam. Apapun yang kalian dengar, jangan keluar. Kaca, kau hati-hati ya. Kawan, nanti jangan sampai tumpul ya. Target terikat. Su Qingwan, Lin Wei, konsumsi pipa baja kali 2, memicu peningkatan tingkat critical hit. Hadiah senapan submesin MP5, pistol Glock 17, peluru pistol 9 mm. Gila, ekstrak sistem. Ada pistol di tangan, sekarang sudah bisa tenang. Lebih baik sekarang untuk ada pistol. Dan panggil aku ayah. Mungkin cuma kupatahkan satu kakimu. Kalau tidak buka pintu, aku akan mainkan cewek-cewekmu. Oh ya? Kenapa kau bisa punya pistol? Kalau tidak mau mati, enyah dari sini. Cepatlah. Kami pergi sekarang. Kami pergi. Kak Ce, aku salah. Aku janji bakal menyingkir kalau melihatmu. Ampuni aku, Kak. Ampuni aku. Pergi. Jangan sampai kulihat mukamu lagi. Kalau tidak... Baiklah. Cence, beraninya kau abaikan pesan minta tolongku. Oke, bagus. Kalau kau masih hidup, takkan kubiarkan hidupmu tenang. Kak Chiang, gedung ini belum diperiksa. Kalau bisa diambil alih, rasanya bakal jadi markas yang bagus. Masuk dan periksa. Yang membangkang, habisi saja. Siap. Cencan, kenapa kau bisa punya pistol? Iya, jangan-jangan. Jangan tegang. Cuma pistol mainan, cuma buat menakuti orang. Di masa kiamat ini, pistol itu harta yang paling berharga. Aku harus cari cara buat dapat lebih banyak. Sini, pegang ini. Buat apa kasih aku ini? Aku masak pakai pisau dapur kok. Sepertinya harus barang yang mau mereka pakai baru bisa memicu pengembalian. Benar juga. Bantu aku memaku papan ini ke jendela. Kita perlu perkuat pertahanan. Baik. Berpartisipasi dalam kerja konsumsi sumber daya, memperkuat pertahanan. Pengembalian baja berkualitas tinggi kali 100 unit. Baja? Hadiahnya acak sekali. Apa gunanya buatku sekarang? Wewe, malam ini Xiaoye tidur denganmu ya. Dia takut gelap. Baik. Ada Kak Wewe yang menemani. Xiaoye tidak takut lagi kan? Begini lagi, adiknya diserahkan ke aku. Dia sendiri malah sama dokter Su. Makasih kakak, kakak baik banget. Lalu kenapa aku yang disuruh jaga anak? Terima kasih, Cence. Sama-sama. Kekuatanku meningkat lagi. Sepertinya demi jadi lebih kuat, aku harus lebih kerja keras. Aku sudah tidak kuat. Oh ya, kulihat Weiwei juga suka kau. Gimana kalau... Apa yang kau pikirkan? Aku sudah kenal dia lama. Kalau dia memang suka padaku, pasti kami sudah jadian dari dulu. Kau tidak tahu hati wanita. Sampah. Kalian semua sampah. Ampun bos, dia punya pistol. Kami tidak bisa berbuat apa-apa.
Sialan, pokoknya aku harus mendapatkan kakak beradik cantik itu. Kalian ini... Berhenti! Kalian mau apa? Mau apa? Sebentar lagi juga aku akan tahu. Bos, lihatlah, badan cewek ini benar-benar seksi. Anya? Tolong aku, tolong. Cari mati. Bereskan semuanya dan tutup gerbangnya. Baik. Tanpa masker. Masih berani bicara omong kosong denganku di sini. Pergilah, gunakan pengeras suara. Suruh semua yang masih bernafas di gedung ini berkumpul di tempat parkir sekarang juga. Bilang saja, tidak ada yang lebih tahu kebenaran tentang kabut putih selain kita. Perhatian seluruh warga! Perhatian seluruh warga! Harap segera berkumpul di tempat parkir bawah tanah. Kami punya pengumuman penting. Ini menyangkut kelangsungan hidup kalian. Canja, siaran ini... Apa mungkin ini jebakan? Aku keluar melihat situasinya. Kalian kunci pintu. Kecuali aku, jangan buka untuk siapapun yang datang. Terdeteksi target terikat konsumsi tempat tinggal, memicu pengembalian barang khusus, mendapatkan 1 unit villa keamanan otomatis, lengkap dengan kunci elektronik dan terminal kontrol Kali 1. Navigasi siap untuk lokasi villa. Rumah pun bisa dianggap barang konsumsi yang dikembalikan. 1 set rumah aman lengkap. Sepertinya menghadapi kiamat ini, kartu asku bertambah 1 lagi. Apa semua orang sudah berkumpul? Apa sudah semua? Kau Chiang Liu Ruyan menemukan tempat ini secepat itu? Apa karena aku tidak pergi menyelamatkan Liu Ruyan, makanya memicu efek kupu-kupu? Para tetangga sekalian, jangan tegang. Kami datang untuk membantu kalian. Lihatlah, preman-preman yang dulu menindas kalian sudah kami bereskan sekarang. Terima kasih, bos. Dulu makananku pernah dirampok mereka. Hei, bawa mereka ke sini. Aku tahu ini kelihatan kejam, tapi agar kalian paham bahayanya kabut putih, kami terpaksa melakukan eksekusi dengan cara ini. Monster! Ya Tuhan, mengerikan sekali. Kalian semua sudah lihat kan? Ini bukan kabut biasa. Ini benda yang mematikan. Entahlah kapan ini semua akan berakhir. Jadi, kita harus bersatu. Aku usulkan, kumpulkan semua persediaan yang kalian punya, biar kami yang simpan dan bagikan, sampai kabut sialan ini hilang. Kalau tidak dikasih mau gimana lagi? Di luar ada kabut, di dalam ada mereka. Kenapa? Kalian tidak percaya padaku? Coba lihatlah senjata di tangan kami ini. Sekarang kalian sudah percaya kan? Cuma ini yang ada. Di rumah sudah tidak ada apa-apa lagi. Cih, tidak tahu malu. Bilangnya pembagian merata. Tapi ujungnya dapat berapa, semua terserah katamu saja. Kak Chiang, di rumahku sudah tidak ada makanan. Istriku juga kabur dengan orang lain. Hah? Tapi aku tahu siapa yang punya banyak persediaan. Cence yang tinggal di lantai 6 itu. Makanan dan minumannya menumpuk seperti gunung. Istriku yang kabur dan adiknya juga. Semuanya ada di tempat dia. Ternyata Cence memang ada di sini. Kak Chiang, Cence itu mantan pacarku. Biar aku yang ketuk pintu. Mungkin dia mau bukakan pintu untukku. Baiklah, kali ini kuserahkan padamu. Tenang saja. Chan-chan, ini aku, Ruyan. Di luar sangat menakutkan. Mereka benar-benar datang. Cao Qian si brengsek itu, akhirnya dia menjualku juga. Kau Chiang, Liu Ruyan. Apa belum cukup kalian begini di kehidupan sebelumnya? Chan-chan, kenapa aku tidak buka pintu? Kawan, jangan salah paham. Kami penyintas yang kebetulan lewat. Tadi kami melihat nona ini sendirian, dan itu sangat berbahaya. Jadi kami mengantarnya ke sini. Perbekalan kami masih cukup, dan kami tidak jahat. Mungkin kita bisa saling bertukar kebutuhan. Mengantar? Bertukar kebutuhan? Kalau aku masih sebodoh di kehidupan sebelumnya, mungkin aku benar-benar percaya padamu. Perbekalanku hanya cukup untuk makan sendiri. Tidak cukup menjamu kalian. Pergilah. Chan-chan! Hah! Dulu aku benar-benar buta. Jaga saja rumah buntutmu itu sampai mati. Hei, kawan, sekarang kiamat sudah tiba. Manusia seharusnya bersatu dan saling membantu.
Sikapmu ini sama saja dengan mengabaikan hidup mati seluruh penghuni gedung. Benar. Kenapa dia yang lain egois harus patuh? sekali? Biar Cuma dia mati yang spesial. terhendak. Sudah. Semuanya tenang dulu. Cence, aku sudah katakan yang harus kukatakan. Semoga saja kau cepat sadar dan mau berjuang bersama kami semua. Ayo, kita kendalikan orang-orang di bawah dulu. Nanti banyak cara untuk membereskannya. Mereka sengaja menjadikanmu musuh bersama. Dasar licik, padahal mereka yang ingin merampok. Benar, ini siasat licik Cao Qiang. Dia menghasut penghuni lain untuk benci padaku. Kelak di gedung ini kita akan sulit untuk bergerak. Untungnya aku sudah punya jalan keluar. Villa itu, kita harus segera ke sana. Tapi sebelum itu harus cari kendaraan dan cara menembus kabut putih. Cao Qiang, Liu Ruyan, urusan kita akan kuselesaikan perlahan. Wangi tidak? Kalian ini lalat toilet ya? Begini saja masih tahan. Mereka bukan manusia, menjijikan sekali. Mereka mau bikin kita gila. Kalau begini terus, belum sempat digigit monster, kita bakal pingsan duluan. Lihat saja berapa lama kalian bisa bertahan. Sistem menukar masker tadi menjadi masker gas. Sekarang tinggal butuh mobil untuk menerobos keluar. Ada ide. Xiaoyo, jangan takut. Kakak kasih lihat sesuatu yang bagus. Lihat, ini apa? Ini Suka tidak? mobil-mobilan. Ini pertama kalinya aku dapat hadiah dari orang luar. Terima kasih kakak Cence. Syukurlah kalau kau suka. Muncul. Target terikat Su Qingyu menerima hadiah kendaraan, memicu pengembalian khusus, dapatkan 1 unit mobil off-road modifikasi militer. Mobil sudah ada. Kalau begitu selanjutnya, Apa lantai atas sudah renovasi? Gawat, mereka menghancurkan atap. Cao Qiang, baru beberapa hari kau sudah tidak sabar. Tapi untungnya aku sudah siap. Rencana dipercepat. Kita pergi dari sini sekarang juga. Hah? Sekarang? Tapi makanan dan air di sini masih banyak. Sudah saatnya memberitahu kalian sedikit. Kalian lihat ini? Ini. Hah? Nanti aku jelaskan. Pakai ini dulu, ikut aku. Baik. Ambil air dan makanan secukupnya. Untuk di jalan saja. Di tempat tujuan kita masih ada lebih banyak. Ayo, cepat. Kalau tidak bisa paksa bocah itu keluar, kita bakal susah. Aku tahu. Jangan mendesak terus. Pagi, tetangga-tetanggaku tersayang. Kalian menderita di luar sana. Pasti sudah kelaparan lama, kan? Hajar Cao Qiang. Semua sisa makanan dan minuman di ruangan ini jadi milik kalian. Benarkah? Jangan dengarkan dia. Dia buka pintunya. Barang yang kita rebut jadi milik kita. Kalau kalian tidak hajar dia, aku kunci pintunya sekarang ya. Hei, tutup mulutmu. Aku... Sudah lama aku muak melihatmu. Berhenti memukulku. Cepat lari. Rasa kami gampang ditindas. Ampun, aku salah. Ampun. Rasakan. Sedang apa kalian? Kejar Cence. Ayo, cepat lari. Sialan. Berhenti. Kurang ajar. Cepat juga larinya. Bos, bagaimana kalau kita kuasai dulu persediaan di rumah bocah itu? Oke, kita balik dulu. Wah, banyak sekali mie instan. Ada kulkas juga. Isinya ada potongan steak sapi. Wah, cepat, banyak sekali. Ayo, Banyak aku perbedaannya. mau. Cepat ambil. Hei, aku mau. Cepat, sini. Ayo, Cepat, ambil cepat. dagingnya. Ambil. Siap. Ayo. Persediaannya banyak sekali. Pasti dia punya. Lebih banyak lagi. Ayo kejar. Ayo cepat. Terus gimana sekarang? Sekarang waktunya menyaksikan keajaiban. Wah, Tunggu apa lagi? Cepat naik. Pegangan yang kuat. Kita jalan. Berhenti. Dadah. Cence. Cence, mobil dan topeng yang kau keluarkan tadi dan yang sebelumnya. dan pistol itu jangan-jangan semuanya asli. Kak Cence adalah Superman. Anggap saja itu modal bertahan hidup. Nanti pelan-pelan kalian akan tahu. Oh iya, ini bisa buat jaga diri. Ingat, jangan diarahkan ke teman sendiri ya. Ini adalah... Simpan. Oh, baik. Kalau aku beritahu juga padanya, apa aku mendapatkan kepercayaan seperti itu? Ada apa? Itu Tang Yun. Di kehidupan lalu, dia dikenal sebagai Ratu Es yang dingin dan kejam, yang mengendalikan kekuatan super elemen es. Kenapa dia bisa ada di sini? Jangan-jangan kunci kebangkitan kekuatan super adalah inti kristal di otak monster-monster ini. Hei, teman!
Di sini berbahaya. Mau menumpang? Bagaimanapun dia orang kuat di masa depan. Tidak rugi menjalin hubungan baik dengannya. Bisa dengar, teman? Boleh, boleh. Kebetulan aku capek. Makasih ya, cowok ganteng. Asik, ada tumpangan. Mana Ratu Es yang katanya dingin dan kejam itu? Adik manis, makan ini. Wah! Terima kasih, kakak. Belakangan ini kacau sekali. Aku sampai kelaparan. Jangan-jangan dia ini tukang makan yang so akrab. Apa aku salah orang ya? Target terikat yang tersedia Tang Yun konsumsi 1 kali air murni coklat Benar 1 kali, dia? memicu pengembalian 80 kali lipat. Kau memang baik, memberikan tumpangan dan juga memberikan makan. Ini hadiah untukmu. Ini, apa kau tahu benda-benda ini? Apa kegunaannya? Hah? Kegunaan apa ya? Kelihatannya cantik saja. Ku koleksi karena mirip permata. Baiklah. Oh iya, namaku Tang Yun. Aku tinggal di gedung Chinsiu di depan sana. Stok makanan di rumah habis, makanya aku cari makan. Jangan tertipu dengan penampilanku yang lemah. Aku belajar bela diri sejak kecil. Beberapa pria sekaligus tidak bisa menyentuhku. Oh. Terlalu sepi. Sepinya tidak wajar. Kalian kunci mobil. Tunggu aku di sini. Aku antar dia ke atas untuk lihat situasi. Aku segera kembali. Kalau ayah dan ibu lihat aku bawa banyak makanan, mereka pasti kaget. Semoga mereka menyukainya. Di sini tempatnya. Tapi, kenapa sepertinya tidak ada orang? Apa ayah dan ibu tahu aku pulang? Jadi pintunya dibiarkan terbuka. Ayah, ibu, aku pulang. Hah? Ayah, ibu. Hah? Ah! Gedung ini tidak terlihat bekas serbuan monster. Siapa pelakunya? Ibu, apa yang ibu genggam? Ini kan hadiah ulang tahun yang diberikan pada Lileh, keponakannya. Pasti ulah keluarga Lileh. Saat kiamat, orang tuaku padahal memberikan mereka makanan. Ayah dan ibuku pasti melawan sebelum tewas. Pasti sempat minta tolong. Pasti terdengar keributan besar. Keluarga Paman Wang dan Tante Chang di sebelah. Dulu saat mereka kehabisan makanan, kami membagi beras kami. Tega-teganya membiarkan orang tuaku. Inti kristal bereaksi terhadap emosinya. Gejolak emosi yang kuat. Apakah ini kunci untuk mengaktifkan kekuatan super? Yun. Hah? Tang Yun, jangan biarkan kebencian menguasaimu. Tang Yun, gunakan 1 kristal energi, memicu pengembalian berlipat ganda. Dapatkan 50 kristal energi. Cence, terima kasih sudah mengantarku pulang. Tapi aku ingin sendiri dulu sekarang. Setidaknya, izinkan aku membantu memakamkan ayah dan ibumu. Padahal kita baru saja bertemu. Ayah, ibu, beristirahatlah dengan tenang. Aku akan membuat mereka membayarnya. Ayo kita pergi. Berhenti! Kalian mau apa?
Xiaoyun, syukurlah kau sudah kembali. Kau bekerja keras mencari persediaan untuk kita semua. Biar kami bantu angkat ya. Tang Yun, karena ada pelindung, kau mau kuasai sendiri. Jadi orang jangan tidak punya hati. Kalau orang tuamu tahu... Diam kau! Kalian tidak pantas menyebut nama orang tuaku. Pakai cara halus tidak mau. Maunya pakai cara kasar. Semuanya serang. Rebut mobil dan barang-barangnya. Ayo! Inilah kekuatan super. Hari kiamat bisa mengubah manusia menjadi binatang, tapi juga bisa mengubah manusia menjadi dewa. Ayah, ibu, aku sudah balaskan dendam kalian. Kenapa aku tidak merasa bahagia sama sekali? Kalau kau belum punya tempat tujuan, kau bisa ikut dengan kami. Walau jalan di depan tidak pasti, setidaknya kita bisa saling jaga. Baiklah, aku ikut kalian. Seluruh gedung sudah kau bekukan. Pasti sangat menguras energi, kan? Hah, benar. Kakak hebat sekali. Gimana kau melakukannya? Aku tidak tahu. Beri dia makan dulu untuk mengganjal perut. Sepertinya meski kekuatannya hebat, tapi tidak boleh digunakan sembarangan. Berhenti! Berhenti! Kau bilang berhenti! Sialan, di kawasan ini kenapa bisa ada kendaraan lapis baja? Bos, ada Mas Sampuk. Ada mobil off-road militer modifikasi sedang menuju ke arah Gunung Sisan. Sepertinya ada beberapa cewek cantik di dalamnya. Astaga, di sini indah sekali. Tempat ini apa benar-benar aman? Kakak, apa ini rumah baru kita? Cence, terima kasih ya. Tempat ini sangat bagus. Astaga, apa yang mereka lakukan? Mereka mengejar ke sini. Siap bertempur. Sialan, pintu rongsokan apa ini? Bahkan bom pun tidak bisa membukanya. Kau yakin mereka benar-benar masuk? Bos, aku bersumpah aku lihat sendiri kendaraan lapis baja itu masuk sini, bos. Di dalam pasti ada logistik. Juga cewek-cewek cantik itu, bos. Gunakan kait pengunci. Panjat tembok itu. Buka pintunya dari dalam. Peringatan, terdeteksi penyusupan ilegal melalui pemanjatan. Sistem pertahanan diaktifkan. Ya. Mundur! Cepat mundur! Dia berhasil lolos. Kali ini gagal. Dia tidak terima begitu saja. Pasti akan serang balik. Benar. Bukan takut dicuri, tapi takut terus diinjak. Kita serang duluan, habisi sampai ke akarnya. Aku ikut denganmu. Kekuatanku baru bangkit. Kebetulan bisa dicoba pada mereka. Kamu segera kembali. Kunci pintu baik-baik. Aktifkan sistem pertahanan. Ada apa, Wewe? Kau mengkhawatirkan mereka? Kak Wan, apa aku ini tidak berguna? Setidaknya kau seorang dokter, bisa bantu obati luka semua orang. Tang Yun juga hebat, bisa bertarung bersamanya. Rasanya cuma aku yang jadi beban, tidak bisa bantu apa-apa. Hah? Kak Wan, kau bicara apa sih? Sialan, makin dipikir makin emosi. Hehehe, bule kecil, hari ini kau jadi pelampiasanku ya. Jangan macam-macam, ayahku kan sudah janji beri kalian logistik. Sudah lama aku mengurus putrinya. Minta bunga sedikit kan wajar. Dasar jalang, berani kau menendangku. Tadinya aku mau main halus,
Sekarang, biar ku buat kau menikmatinya. Ternyata kalian, sialan, sampai datang ke markasku. Buang senjatanya, atau ku habisi dia. Jangan sakiti Sandra. Kami menurut. Sekarang giliranku. Bos. Kalian bersihkan diri dulu. Kami sudah carikan baju bersih. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Namaku Delia. Target pengikatan berkualitas terdeteksi. Delia. Pengikatan berhasil. Objek terikat Delia. Terima dan gunakan logistik dasar. Pakaian, air bersih. Tingkat kesukaan 65. Memicu pengembalian khusus 1 alat pemurni air efisiensi tinggi. Termasuk panduan instalasi dan 10 filter. Alat pemurni dasar. Meski tidak kupakai, ini pasti jadi barang berharga saat kiamat. Ayah. Sayang. Terima kasih sudah menyingkirkan benalu ini. Mereka semua sudah sering memeras kami. Benar. Akhirnya sekarang tenang ya. Anak muda, katakan saja kalau butuh sesuatu. Aku memang ingin menawarkan kesepakatan. Aku membutuhkan kristal dari otak makhluk mutan. Aku menyebutnya inti kristal. Si Cence itu, soal inti kristal. Apa dia pikir kita tidak tahu apa kegunaan benda itu? Kepala pengawalku hanya dengan 1 inti kristal saja sudah bisa memunculkan api dari udara kosong. Benda ini pasti akan jadi barang paling berharga di masa depan. Tapi saat ini, kita kekurangan makanan, air, dan obat-obatan. Sedangkan dia punya semua itu. Kita tidak boleh disetir olehnya. Jadi kita bisa bertransaksi dengannya. Tapi kitalah yang harus menentukan harganya. Dia cuma sendirian. Mana mungkin bisa melawan kita? Cence adalah penyelamat putri mereka. Pada akhirnya, keuntungan tetap lebih penting daripada hati nurani mereka. Aku harus memberitahu Cence. Qingwan, hari ini melelahkan sekali. Justru karena lelah, kau butuh relaksasi. Hah? Wewe, kau... Malam ini, kami akan melayanimu dengan baik, membantumu memulihkan tenaga. Pemberitahuan sistem melakukan interaksi intim dengan target terikat, menguras energi dan esensi kehidupan, memicu pengembalian khusus, kekuatan tambah 1, ketangkasan tambah 1, fisik tambah 1, memicu pengembalian khusus, kekuatan tambah 1, ketangkasan tambah 1, fisik tambah 1. Tuan Cence. Ayahku, semalam mereka sudah berunding, mau bersatu untuk menekan harga. Mereka tahu inti kristal mungkin berguna. Maaf, aku tidak menyangka mereka... Cuma soal ini. Aku sudah menduganya. Hah? Berharap kapitalis punya hati nurani? Tenang saja, mereka tidak akan bisa berbuat banyak. Tuan Chen, selamat pagi. Ini inti kristal yang sudah susah payah kami kumpulkan. Demi mendapatkan ini, kami sampai kehilangan beberapa nyawa. Soal harga, kami rasa lebih masuk akal bila 1 inti kristal ditukar 10 dus air dan 10 dus makanan kaleng.
Tuan Chen ada kemampuan. Stok logistik melimpah. Pasti bisa kasih kami harga yang adil. Sekalian beramal untuk seluruh komunitas. Beramal untuk orang banyak? Itu alasan yang sungguh mulia. Hargaku tetap 1 inti kristal. Tukar 1 dus air atau 1 dus makanan kaleng. Tidak mau ya sudah. Hei Tuan Chen, kau ini terlalu serakah. Hentikan! Apa yang kau lakukan? Itu air. Kalau kalian merasa kemahalan, silakan pergi. Tapi harga transaksi berikutnya tidak akan sama dengan angka sekarang. Itu tidak Kau masuk sangat akal. keterlaluan. Tuan Chen, aku sudah memikirkannya. Hargamu masih wajar. Aku mau tukar 10 kardus air dulu. Untung aku kembali lagi. Kalau tidak, 2 orang itu pasti sudah mengambil untungnya. Cence, izinkan aku tinggal di sini. Aku bisa melakukan banyak hal. Kau masih punya rumah untuk pulang. Aku yakin tinggal di sisimu lebih aman daripada kembali ke rumah munafik itu. Kumohon. Baiklah. Tapi kau harus patuhi aturan di sini. Baik. Pemberitahuan sistem, host telah menggunakan banyak kristal energi, memicu pengembalian berlipat ganda, memperoleh kristal energi 500 kali lipat, kristal energi elemen es 50 kali lipat, kristal energi elemen kayu 30 kali lipat. Padahal Delia baru bergabung, sudah mulai memiliki kekuatan super. Tapi kenapa aku tidak bisa bangkit? Apa karena penolakan sistem atau karena tubuhku yang spesial ya? Ini kabutnya menghilang. Lihat, matahari. Hari kiamat akhirnya berakhir. Kita selamat. Berdasarkan ingatanku dari kehidupan lalu, sore hari setelah kabut putih sirna, bulan merah akan muncul. Saat itu, mimpi buruk yang sesungguhnya baru saja dimulai. Orang di dalam, dengarkan. Aku pemilik sah villa ini. Ini sertifikat rumahnya. Kau menempati properti secara ilegal. Cepat, angkat kaki dari sini. Rumah aman ini ciptaan sistem. Mana mungkin ada pemilik aslinya? Sepertinya aku menyinggung orang saat transaksi sebelumnya, jadi mereka kirim orang untuk menggangguku. Saya petugas polisi Wang Qingchuan. Kami terima laporan, kau tidak hanya merampas harta secara ilegal dan selama masa kabut putih diduga terlibat pembunuhan. Segera buka pintu dan kooperatif, atau kami ambil tindakan paksa. Nyah sana. Aku peringatkan kau, sekali lagi, buka pintunya atau aku tembak. Nyah. Oh, Kalau tidak pergi sekarang, kau tidak akan bisa pulang. Pertahanan sekuat ini pasti ada rahasia kotor di dalamnya. Aku tidak bisa biarkan. Ini apa yang terjadi? Ucapanku tadi pagi kau anggap angin lalu ya? Karena kau tidak mau pergi, maka tinggallah di sini selamanya. Kau sudah tahu ini akan terjadi, benar kan? Jangan mendekat. Gawat, pistolnya malah jatuh. Tamatlah riwayatku. Harus gimana ini? Berhenti. Jangan mendekat. Jangan. Jangan.
Kau cari. Mati! Benda apa ini? Canja, sebenarnya siapa kau? Kalau tidak mau mati, cepat bangun. Jangan tarik kencang-kencang. Sakit, pelan sedikit. Bayanganku, sebenarnya makhluk apa itu? Selamat datang di fase kedua kiamat. Era bulan merah. Orang yang terkena cahaya bulan merah berpeluang memunculkan iblis bayangan dari bayangannya yang sesuai dengan kepribadian mereka. Yang kau lihat tadi adalah wujud nyata dari emosi dalam dirimu. Bagaimana mungkin? Daripada kujelaskan, lebih baik kau lihat sendiri saja. Hidup begini 10.000 kali lebih baik daripada makan mie instan saat piket. Mana polisi wanita yang katanya cerdas dan cekatan itu? Ini tidak dicampur obat aneh, kan? Masuklah, kita perlu bicara. Dengar ya, penahanan ilegal itu kejahatan berat. Tunggu sampai ketertiban pulih. Lepaskan aku, kalian menyerang polisi. Aku menyerah, ampun Kak. Aku juga cuma ditipu. Hah? Mana ada orang jahat yang kasih camilan dan minuman bersoda sebanyak ini. Polisi Wang, kau makan dan minum gratis di sini. Bukankah sudah saatnya memberi kontribusi? Aku mengerti. Nanti aku ke kamarmu. Sebenarnya apa sih tontonanmu? Novel dan film kiamat semacam itu bukan ceritanya selalu begitu. Misalnya tokoh utama pria yang punya kekuatan super berubah jadi maniak seks, lalu memangsa wanita di sekitarnya satu persatu. Pikiranmu itu kemana? Maksudku, mulai besok kau bertanggung jawab latih dasar pertarungan untuk semua orang. Mengerti? Sakit. Iya, aku mengerti. Isi kepalamu itu aneh sekali. Jing Chuan, kau di dalam. Jing Chuan, apa kau di dalam? Jangan takut, aku akan menyelamatkanmu. Kau yakin pernah membawa polisi wanita itu ke sini, lalu dia menghilang begitu saja? Tuan Mark, aku bersumpah, ini adalah tempatnya. Mark? Kenapa dia bisa ada di sini? Orang ini bernama Mark. Dia senior yang menyatakan cinta saat aku di Akademi Kepolisian. Karena aku tidak suka orang asing, aku minta dipindahkan ke kota ini demi menghindarinya. Tidak kusangka walau sudah kiamat, dia masih bisa menemukanku. Akhirnya kami saling kenal. Dia cukup perhatian padaku. Aku tidak bisa biarkan dia dihajar sampai mati. Aku akan keluar untuk menjelaskannya. Jing Chuan, si gemuk itu benar. Mereka mengurungmu di sini. Jing Chuan. Dengar Mark, di sini aman. Tidak ada yang menawanku. Kalian cepatlah pergi. Apa dia memaksamu bicara seperti ini? Aku bawa cukup banyak orang dan senjata. Pasti bisa menyelamatkanmu. Bukan. Aku tinggal di sini atas kemauanku sendiri. Jangan ikut campur. Aku tahu kau berusaha melindungiku, tapi aku tidak akan meninggalkanmu. Dia sudah bilang tidak butuh diselamatkan. Kau ini mengganggu sekali. Benar dugaanku. Ternyata kau dalangnya. Memanfaatkan semua ini. Kau menawan wanita. Hari ini aku akan menegakkan keadilan. Mark, jangan. Cari mati kau ya. Rasakan ini, sampah. Sial, dingin sekali. Apa yang terjadi? Aku tidak ingin menyerang manusia. Tapi kalau kau masih keras kepala, baiklah. Pria brengsek ini. Apa yang dia berikan pada gadis-gadis itu sampai mereka tergila-gila. Aku juga ingin belajar. Tidak, orang seperti dia memang pantas untuk mati. Dia pengguna kekuatan super. Jangan lari, ayo lawan mereka. Si gendut memang tidak bisa diandalkan. Sekarang senjataku hilang. Aku tidak bisa melawannya secara langsung. Lebih baik aku mundur. Jing Chuan, kau pasti sudah dicuci otak. Aku tidak akan biarkan sampah ini bebas berkeliaran. Aku akan menyelamatkanmu.
tunggu aku. Maafkan aku, Cence. Aku sudah menyusahkanmu. Sudah, tidak apa-apa. Kau tenang saja. Semoga tidak ada orang idiot lagi yang datang kemari ya. Semoga setelah pelajaran ini, dia sadar dan tidak kembali lagi. Masalahku dari kehidupan sebelumnya lebih mendesak. Bahaya bulan merah jauh lebih mengerikan daripada sekedar melahirkan iblis bayangan. Itu akan melahirkan individu yang spesial. Itu adalah sang komandan. Dia punya kecerdasan yang berbeda. Dia bisa memimpin bahkan memperkuat iblis bayangan lain. Gimana kau bisa tahu? Jangan cari tahu rahasia Chen. Cukup tahu saja. Dia bisa memprediksi sesuatu. Prediksinya sangat akurat. Kita harus menyerang lebih dulu. Sebelum dia bertambah kuat, kita harus menemukan dan habisi dia. Kalau tidak, sekuat apapun villa kita, saat menghadapi gelombang iblis yang tidak ada habisnya, pasti akan hancur juga. Atas dasar apa? Kenapa dia bisa memiliki semua ini? Qing Chuan pasti sudah diguna-guna. Aku harus segera menyelamatkannya. Qing Chuan, Wang Qing Chuan, tunggu aku. Sang komandan sembunyi di area seperti ini. Kita harus menemukannya, lalu habisi dia. Misi kali ini sangat berbahaya, bukan jalan-jalan santai. Batasi anggota tim. Aku ikut. Kekuatan super elemen esku cocok untuk pengendalian dan penyerangan. Aku, kemampuan memanggil sulurku seharusnya bisa membantu penaklukan monster. Kemampuan penyembuhanku bisa mendukung tim dan mengobati luka. Aku... Xiaoyu, Delia, kalian di rumah saja. Kalian belum punya kekuatan, terlalu berbahaya menghadapi sang komandan dan gerombolannya. Kalian malah bisa memecah konsentrasi kami. Iya, aku mengerti. Itu, aku janji akan jaga rumah baik-baik. Tapi kalau kau merasa rugi, nanti malam aku bisa ke kamarmu. Menemanimu tidur juga boleh. Enak saja, kerjaanmu cuma makan dan tidur. Kau pikir ini tempat liburan ya? Lepaskan, brengsek! Aku dulu memang polisi, tapi kerjaku cuma di balik meja. Nilai menembak dan bela diriku cuma pas-pasan. Pas-pasan juga cukup. Menembakmu lebih jago dari mereka. Jangan bawel, cepat ganti perlengkapan. Kalian menembakmu masih berguna. Dasar kapitalis jahat memeras tenaga orang. Ini... Kenapa banyak sekali? Kita terkepung. Mereka? Kenapa mereka tahu kita di sini? Tidak mungkin. Mereka tidak sepeka itu pada makhluk hidup. Apalagi villa ini dindingnya tebal. Ditambah lagi perlindungan dari sistem. Sang komandan mungkin sudah lahir. Dan targetnya adalah salah satu dari kita. Tidak peduli siapa targetnya, karena mereka sudah datang, kita lawan saja. Kita tidak boleh menyerah. Kita pasti bisa. Aktifkan semuanya. Bagus. Wah, peluru mempas pada mereka. Ternyata sang komandan tidak hebat-hebat amat. Apa mereka mau mundur? Bukan. Kaca, apa yang mereka lakukan? Ini... Mereka sedang berevolusi. Kalau terus begini, mereka akan semakin kuat. Ini, mereka makan teman sendiri buat naik level. Curang banget. Benar-benar sang komandan tidak hanya bisa memerintah, dia membuat mereka saling bangsa demi meningkatkan kekuatan dengan cepat. Tidak bisa biarkan mereka begini. Bertahan bukan solusi. Kita harus menyerang. Kacaukan ritme mereka dan temukan sang komandan itu. Peringatan sistem, dindingnya tebal, struktur villa rusak, integritas saat ini 70%. Ini kekuatannya sangat dahsyat. Mereka memang sudah kuat dari awal. Kenapa sekarang malah berevolusi? Lihat itu. Sepertinya mereka mau menyerang lagi. Ini gawat. Mereka melancarkan serangan gelombang kedua. Kalau kekuatan seperti ini terkena beberapa lagi, villa pasti bakal hancur lebur. Kita harus... Celaka! Biar aku saja.
menyerang terus. Perisai esku tidak bertahan lama. Kekuatan mereka semakin bertambah. Kita tidak bisa menunggu. Bertahan sama saja cari mati. Selagi perisai es Tang Yun masih bertahan, kita serbu keluar. Target kita tidak berubah. Cari sang komandan. Habisi dia. Cuma itu caranya untuk selamat. Yun Yun, jangan pedulikan aku. Bantu yang lain. Jangan bicara dulu. Dia kehabisan kekuatan super. Peringatan darurat. Struktur villa rusak. Struktur villa rusak. Tang Yun terluka tidak bisa bertarung. Su Qingwan harus mengobatinya. Sulur milik Lin Wei cocok untuk bantuan dan pengendalian. Kau pertarungan dekat terlalu besar. Wang Qingchuan, sekarang cuma ada kemampuan menembakmu. Naik ke atap, hentikan tembakan mereka. Aku bereskan kerumunan di luar sana. Kau bercanda ya? Oke ini, kami semua mengandalkanmu. Target terikat. Wang Qingchuan menerima dan mengikat satu senapan standar, merasakan tekanan dan tanggung jawab besar, mendapatkan Barrett M82A1, satu senapan penembak jitu anti-material, dilengkapi peluru pembakar penembus baja. Tunggu sebentar, kembalikan ini padaku. Pakai yang ini saja. Ledakan tumor sialan itu untukku. Punya barang sebagus ini, kenapa tidak dikeluarkan dari tadi? Keterlaluan. Ayo bertarung. Prioritaskan target pengisi energi tercepat. Tembak tumor mereka. Aku tahu harus apa. Tembakan ini demi bertahan hidup. Bagus. Kena. Ketahuan. Gawat. Dia mengincarku. Xiaomi, pergi bantu. Kerja bagus, Xiaomi. Tenanglah, aku pasti bisa menanganinya. Aneh, kenapa sekelilingku jadi lambat? Masa bodoh. Hah? Barusan itu, gimana aku melakukannya? Terdeteksi target terikat. Wang Qingchuan telah memicu batas potensi di bawah tekanan ekstrim. Otomatis gunakan 15 inti kristal untuk membantu terobosan. Bangkitkan kekuatan super khusus. Tembakan sempurna. Tingkatkan penglihatan dinamis dan prediksi tembakan secara drastis. Tingkatkan akurasi dan efektivitas serangan fatal. Karena menggunakan banyak kristal energi, dapat satu kali kesempatan membangkitkan kekuatan secara acak. Undian berhadiah. Eksklusif host. Apakah ingin diundi sekarang? Menggunakan inti kristal untuk membantu kebangkitan, ternyata bisa begitu. Dan kekuatan super acak khusus untukku. Akhirnya, setelah menunggu sekian lama, sistem akhirnya memberiku kekuatan super milikku sendiri. Meski di saat genting begini, tapi waktunya sangat tepat. Ini. Selamat, host mendapatkan kekuatan super eksklusif teleportasi tingkat dasar. Dapat konsumsi energi kekuatan super sendiri, melakukan lompatan ruang jarak pendek. Maksimum saat ini adalah 10 meter. Waktu cooldown tergantung pada konsumsi dan tingkat keahlian. Pindah. Chen, kau. Konsumsinya besar sekali. Pulihkan. Inti kristal bisa memulihkan dengan cepat. Baguslah. Investasiku ternyata tidak sia-sia. Inti kristal ini sekarang gudang amunisi terkuatku. Sang komandan, ajalmu sudah dekat. Kemampuan ini sangat praktis. Terlalu lambat. Lenyaplah. Lihat kemana kau? Datang di saat yang tepat. Tidak ada habisnya. Akhirnya. Gawat. Para iblis bayangan itu banyak membuang waktuku. Aku hampir menguasai kekuatanku.
1 inti kristal untuk 3 kali teleportasi jarak pendek. Tapi itu sepadan. Tidak kusangka monster kanibal itu masih melindungi tuannya. Cuma cari mati. Apa? Mereka meledakkan diri. Dasar kumpulan binatang, mau menguras tenagaku dengan serangannya. Ini. Para monster, jangan lupakan aku. Wang Qingchuan, kerja bagus. Jangan larang aku makan cemilan lagi. Akhirnya kau tidak sembunyi lagi ya, sang komandan? Qingchuan. Qingchuan. Kenapa dia terus memanggil nama Qingchuan? Ngomong-ngomong, monster biasanya berubah karena obsesi yang terlalu dalam. Jangan-jangan dia adalah jelmaan si Mark. Dilihat dari dekat benar-benar menjijikan. Dasar orang sakit. Mati kau! Kau lebih mirip hantu. Mati saja. Tiga tulang rusukku patah. Kalau bukan karena poin atribut dari sistem, aku pasti sudah mati. Monster yang menghancurkan kota di kehidupan sebelumnya memang mengerikan. Tinju sang komandan punya kekuatan yang jauh melampaui iblis bayangan manapun. Aku tidak boleh kena pukul lagi. Dasar bodoh. Lihat ini, rasakan. Dasar lemah. Gawat, apa tidak bisa menembus pertahanannya? Tahan dia 2 detik. Matilah. Kau tidak bisa lari. Jangan banyak gerak. Tembak sekarang. Monster. Mati saja kau. Cuma segini. Akhirnya mati juga. Lihat kehebatan tembakanku kan? Hah? Ada yang salah? Penyergap, matilah kau. Inti kristal sebanyak ini tidak akan cukup kalau boros. Kondisiku juga makin menurun. Jadi, cepatlah mati. Serangan begitu pun bisa dihindari. Serangga yang menyebalkan. Mati kau! Gawat! Gelombang suara ini bisa menembus pertahanan mental. Kau akan jadi debu. Yang benar saja, aku tidak kuat lagi melawannya. Kalau kena pukulan ini, aku bisa mati. Bangkitlah, dinding es! Sekali pukul dinding es langsung hancur. Kau baik-baik saja? Telah sedikit saja. Tamat riwayatku di sini. Jangan paksa diri. Kondisimu sekarang tidak bisa menahan serangan keduanya. Kurang aja. Kau tidak akan bisa lari kemanapun. Masih ada satu peluang serangan. Saat dia masuk jangkauan tembak Wang Qingchuan, itu kesempatan terakhir kita. Akan aku bekukan. Tapi kali ini harus kena sasaran. Mati kau! Kemampuan teleportasi belum pulih. Bekuk kau! Hampir saja. Kalau kena pukulan ini, aku pasti mati. Roh tumbuhan, dengarlah panggilanku.
Apa ini? Bertahanlah. Aku akan menyembuhkanmu. Menyempalkan dasar serangga. Matilah kalian semua. Gawat. Ya! Kali ini kalian pasti mati. Qingwan di belakangku. Aku tidak boleh menghindar. Akan kuremukan kau. Gawat! Bertahanlah! Demi Qingwan, aku tidak boleh kalah. Bertahanlah. Menyerahlah. Ini. Kau tidak menyangkanya, kan? Sekarang, Wang Qingchuan! Sekarang. Kesempatan bagus. Jangan bergerak terus ya. Semuanya, ayo kita habisi dia. Ini adalah akhirmu. Bilah es padakan. Keluarlah. Tanamanku. Keluar kau. Terimalah. Segel es. Akhirnya berhasil disegel. Bawa ke villa untuk diteliti. Terlalu berbahaya kalau segelnya lepas dan dia hidup lagi. Benar, melihatnya bikin merinding. Segel esku paling lama hanya bertahan 3 hari. 3 hari sudah cukup. Struktur energinya, mekanisme penyembuh diri, dan hubungannya dengan iblis bayangan, semua bisa menjadi kunci terobosan. Baiklah, hati-hati semuanya. Biar aku yang kawal. Hati-hati, jangan sampai dia hidup lagi. Mereka sedang bisik-bisik apa sih? Monster ini bisa hidup lagi. Tidak bisa dibiarkan. Lihat ini. Begini baru aman. Hah? Hentikan! Semuanya awas! Wang Qingchuan, apa yang kau lakukan? Kekuatan superku hampir habis. Ini... Qingwan! Hah? Ini... Sebenarnya benda ini gunanya apa? Entahlah, tapi mirip permata ya. Cantik sekali. Rasanya agak menyeramkan. Terdeteksi inti kristal tingkat penguasa dapat digunakan sebagai bahan utama peningkatan sistem. Sebenarnya aku punya sistem. Itu alasan kita bisa bertahan hidup. Inti kristal ini bisa meningkatkan sistem. Dengan begini kita bisa... Tidak perlu dijelaskan. Kau adalah kunci kelangsungan hidup kami. Kau pantas mendapatkannya. Benar. Kalau bukan karena kau menahannya di saat terakhir, kita semua mungkin sudah tamat. Aku tidak keberatan. Terserah keputusanmu. Cepat tingkatkan. Yang penting aku dapat makanan enak. Iya. Baiklah, akan kumulai peningkatan malam ini. Memulai menghubungkan energi lapisan dalam, membaca serpihan informasi sisa. Hah? Ternyata ini kebenaran di balik turunnya kabut putih. Barang dari laut dalam. Semua orang sudah bangkitkan kekuatan super. Cuma aku yang masih orang biasa. Setidaknya dalam hal lain, aku bisa bantu Kak Chenxia. Malam ini harus... Aku ingin membawakan cemilan malam untuk Kak Chenxia. Aku juga. Gimana kalau kita bersama-sama saja?
Lagi pula, dia kan hebat sekali. Kakak bilang kebaikan harus dibalas. Kalian berdua tengah malam begini bukannya tidur, malah berpakaian begini, mau ngapain? Dokter Su, kami cuma ingin... Jangan harap. Chen sedang dalam tahap penting. Dilarang mengganggu. Kembali ke kamar dan tidur sekarang. Terutama kau, Xiao Yue. Masih di bawah umur, jangan ikut-ikutan. Kerja yang benar, jangan malas. Kendali logam. Kekuatan ini adalah kebenaran sejati kiamat. Minggir! Ada apa? Kak Chiang, kekuatan supermu makin hebat. Tapi senjata saja tidak cukup. Butuh orang, wilayah, dan sumber daya. Mata-mata melapor, di pinggir area villa ini ada satu rumah. Mereka tidak hanya punya banyak makanan, tapi juga selamat dari kiamat bulan merah. Yang terpenting, si Chen-che itu kemungkinan besar ada di sana. Chen-che. Pas sekali. Kita selesaikan dendam lama dan baru sekaligus. Kumpulkan semua petarung. Kita sikat dulu titik sumber daya kecil di sekitar buat pemanasan. Langkah selanjutnya, kita hancurkan cangkang kura-kura itu. Siap, siap. Peningkatan sistem selesai. Mode pengembalian transformasi aktif. Barang yang dikembalikan sekarang akan otomatis naik 1 tingkat kualitasnya. Siapa itu? Chen-che, kau ngapain? Target terikat. Wang Qingchuan menerima hadiah 1 model pesawat kertas. Dianggap sebagai konsumsi, memicu pengembalian transformasi. 10 kelompok drone pengintai mini, dilengkapi tablet pengendali dan stasiun pengisi daya tenaga surya. Kemarilah, aku tunjukkan sesuatu yang seru. Drone ini kelihatannya jauh lebih canggih dari drone polisi. Wah, jangkauannya sangat luas. Gambarnya juga jernih. Dengan ini, jangkauan pengawasan jauh lebih besar. Banyak sekali orangnya. Mereka mau ngapain? Sepertinya kita ini mangsa empuk yang diincar oleh banyak orang. Semuanya bersiaplah bertarung kapan saja. Itu Pak Mani yang dulu tinggal di lantai 3. Dan itu Pacang dari pengelola gedung. Chou Chian, dia masih hidup. Semuanya tetangga lama. Sepertinya berkat kita bertahan, mereka bisa selamat dari bencana bulan merah. Orang-orang ini tidak ada bedanya dengan manusia purba bertombak batu. Kalian pergi habisi semua pengintai. Sisakan 1 yang hidup. Ingatlah, ini bukan latihan. Ini pertempuran nyata. Selanjutnya, kalian semua ganti baju ini. Mengikat tim target, dapatkan set lengkap peralatan taktis. Memicu pengembalian kualitas, set baju Zira nano taktis. Bahan ini belum pernah kulihat. Bahannya lebih bagus dari rompi anti peluru. Baju Zirah Nano, anti peluru dan anti tusuk, pengatur suhu, komunikasi internal, pakai dulu saja. Sucing ya, Delia, kalian belum membangkitkan kekuatan super. Jadi urus logistik di dalam villa dulu ya. Dengan perlengkapan ini, aku pasti akan menghabisi mereka. Ada serangan musuh, cepat! Ini apa? Jangan mendekat! Menemukan 1 yang lolos, over. Monster, semuanya monster. Yang tinggal di villa sama sekali bukan manusia. Mau mati atau mau hidup? Chao Xian, siapa yang menyuruh kalian? Apa kau Chiang? Kaca, tolong ampuni aku. Chou Chiang sama sekali tidak memberi kami makan, malah memaksa kami jadi pasukan berani mati untuk membuka jalan. Aku tahu lokasi perkemahan tatanan baru Gao Chiang.
Aku bisa tunjukkan jalannya. Sepertinya aku sudah ketahuan. Canja, ternyata memang kau. Si Canja itu, dia bukan cuma masih hidup, tapi juga membangun markas yang pertahanannya sekuat baja. Yang paling penting, dia punya banyak persediaan makanan dan logistik. Orang-orangnya terlihat sehat, bahkan pakaian mereka bersih. Sedangkan kita, setengah keping biskuit padat saja harus berebut setiap hari. Tapi tempat itu kelihatannya sulit ditembus. Sulit atau tidak, kita harus serang. Amarah di perkemahan sudah tidak bisa dibendung lagi. Kita butuh target eksternal untuk mengalihkan konflik ini. Kak Chiang, kalau bisa rebut tempat itu, kakak bakal jadi penguasa sejati di wilayah ini. Orang-orang yang tidak tahu diuntung seperti Canja itu memang harus dimusnahkan. Sekarang, kumpulkan semua masker gas untuk tim tempur kita. 3 hari lagi kita serbu villa itu. Kalau sampai mereka berhasil merebut tempat itu, mereka bisa makan sepuasnya. Cepat! Bergerak yang cepat! Mereka bersiap menyerang paksa. Masker gas mereka terbatas. Sepertinya cuma diberikan ke pasukan elit. Tidak bisa menunggu saja. Lagi pula, kalau ada kekuatan dan menang pun, kerugian kita besar. Harus ubah strategi. Kita pasti bisa. Kelemahan terbesar mereka bukan pertahanan, tapi mental mereka. Perkemahan yang bertahan lewat penindasan dan rasa takut. Orang bawahan pasti memendam amarah. Apa rencanamu? Menambahkan sedikit kayu bakar, lalu melempar pemantiknya ke dalam. Kamu pergi sendirian? Itu terlalu berbahaya. Kalau ramai-ramai malah ketahuan. Aku bisa teleportasi dan ada sistem bisa keluar masuk dengan mudah. Tugas kalian adalah menjaga markas. Tunggu aku kembali. Lapar sekali. Suara apa itu? Ya Tuhan. Apa ini? Kau Chiang tidak menganggap kita manusia. Sekarang ada yang mau bantu kita. Lebih baik kita berontak saja. Jangan-jangan ini jebakan buat tes kesetiaan kita. Jebakan? Apa bedanya kondisi kita sekarang dengan orang mati? Setiap hari cuma gali sayur liar dan berebut remah biskuit berjamur. Mereka makan daging kalengan, kita makan tanah. Aku ingin ambil resiko ini. Siapa tahu memang ada harapan. Konsumsi harapan dan tekad perlawanan memicu pengembalian khusus. Pengaruh tambah 1. Ucapan lebih mempengaruhi orang lain. Mental tambah 1. Kalian menyebarkan apa? Kak Liu, coba lihat ini. Canja, kau berani main cara kotor begini rupanya. Geledah, cari semua barang yang mencurigakan. Yang menyembunyikannya akan dianggap pengkhianat dan dieksekusi di depan umum. Pengkhianat harus mati. Maju! Jalan. Jaga sayap! Bertahan, ayolah. Telan mereka! Geser kiri 3 langkah, lalu menunduk. Kena kau. Jangan gegabah, bertahan. Terima kasih. Penyembuhan massal masih bisa bertahan.
tapi jangkauannya terbatas. Kakak, semuanya sedang bertarung. Hanya aku yang tidak bisa apa-apa. Aku benar-benar beban. Mereka sudah kewalahan. Serang habis-habisan. Hancurkan temboknya. Kakak, semuanya. Kenapa? Kenapa? Apa arti keberadaanku? Hanya untuk melihat orang tersayang berkorban demi aku. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak mau begini. Aku tidak mau. Energi ini. Qingyue, itu kau? Kakak, aku bangkitkan tambahan kekuatan super. Akhirnya aku bukan beban lagi. Ronde kedua dimulai. Kita sudah diisi ulang. Qingyu, anak itu. Maafkan aku, istriku, Xin. Kalian harus tetap hidup. Hentikan dia! Dia mau meledakkan diri! Ada makanan! Ada wanita juga! Dokter ini adalah milikku. Xiuye! Aku takkan kembali ke masa-masa itu. Takkan pernah. Siapa berani sentuh mereka? Kerja bagus. Kau tidak apa-apa? Akhirnya aku bisa melindungi semuanya. Target terikat terdeteksi. Delia membangkitkan bakat asal. Su Qingyu terbangkit kekuatan super pendukung langka, memicu umpan balik berganda, kekuatan super tipe dimensi host, teleportasi meningkat menjadi penguasa dimensi, kemampuan baru, teleportasi dimensi. Penguasa dimensi? Robekan dimensi. Barang bagus. Lawan mereka! Berani melawan ya? Dasar bajingan kalian. Kau Jiang, serahkan makanannya. Kami tidak mau mati kelaparan. Dasar cari mati. Mampuslah kau! Hei saudara-saudara, untuk apa bertaruh nyawa? Dengarkan Kak Jiang, rebut villa itu. Di dalamnya banyak makanan dan minuman. Ada tempat tinggal yang bagus juga. Nanti semua orang akan kebagian. Letakkan senjata kalian. Bagus.
Kita harus menyerang. Kita harus rebut villa itu. Maka semua masalah akan beres. Tapi tempat itu, penjagaannya terlalu ketat. Ketat. Seketat apapun tak akan bisa melawan jumlah kita. Lagi pula, aku sudah menghubungi geng serigala liar. Mereka juga tertarik pada villa itu. Kita bisa biarkan mereka maju duluan. Biar mereka saling bantai sampai sekarat, baru kita bertindak. Yang tidak menurut, jadikan saja umpan peluru. Kalau menang, logistik jadi milik kita. Kalau kalah, kita bisa menghemat makanan. Baik. Sampaikan perintah. Kumpulkan semua orang yang masih bisa bertarung. Siapa yang bisa merebut villa itu, boleh makan sepuasnya. Soal wanita itu, akan dibagi sesuai jasa. Kalian pikir trik murahan begitu bisa berhasil? Ternyata benar, mereka menimbun banyak barang. Alasan kekurangan makanan hanya untuk menindas rakyat. Katanya mau ada perang besar. Masa bodoh. Yang penting kita yang jaga gudang tidak kelaparan. Simpan. Sekarang kalian benar-benar kehabisan makanan. Saudara-saudara, aku tahu kalian kelaparan. Tapi daripada mati kelaparan di sini, lebih baik kita pertaruhkan nyawa. Kita rebut villa distrik timur. Di sana penuh dengan makanan dan minuman. Aku jamin, siapapun yang ikut bertarung hari ini, setiap orang. Kak Chiang, gudangnya kosong. Tidak ada apa-apa lagi. Semua persediaan, semuanya lenyap. Coba ulangi ucapanmu sekali lagi. Aku tidak bohong, Kak. Waktu kami patroli tadi masih aman. Tapi begitu ganti shift dan diperiksa, cuma tersisa rak kosong. Sebutir beras pun tidak tersisa di sana, Kak. Sudah kosong. Lalu kita makan apa? Buat apa kita berperang? Mau mati konyol dengan perut lapar? Jangan-jangan Kau Chiang yang menyembunyikannya. Kan suaramu, jangan sampai mereka dengar. Bawa aku ke sana sekarang. Baik. Ini mana mungkin begini? Hanya dalam semalam. Kak Chiang, tenanglah. Ini pasti ulah Chen Chen. Dia punya kemampuan aneh. Kita harus... Diamlah! Kumpulkan semua orang yang masih bisa bergerak. Sekarang, kita berangkat segera. Kalau tidak menyerang villa, kita semua bakal mati. Rebut tempat itu, ambil kembali barang milik kita. Kalian sudah melihatnya. Jika berani mundur selangkah. Tuan Chen, ini semua benar untuk kami. Tapi tidak gratis. Gunakan ini untuk merebut kembali hak hidup kalian. Kau Chiang sekarang mengerahkan seluruh pasukannya. Dia mau menyerang rumahku. Markasnya pasti kosong melompong. Jadi bagi jadi 2 tim. Satu tim, bawa senjata ini ke perkemahan. Selamatkan keluarga kalian yang ditahan. Lumpuhkan penjaga yang tersisa. Dan ambil alih kendali perkemahan. Dengan begitu kalian akan aman. Tim satu lagi, kau yang pimpin. Ikut aku. Kita memutar ke belakang pasukan Kau Chiang. Tunggu sampai mereka baku tembak dengan teman-temanku. Sergap dari depan dan belakang, hancurkan sampai tuntas. Jangan biarkan Kau Chiang dan Liu Ruyan lolos. Mengerti? Kami ikut Anda. Kau Chiang, Liu Ruyan, kali ini
Saatnya perhitungan. Kalian sudah bekerja keras, ayo makan dulu. Asik, akhirnya bisa istirahat sebentar. Yang benar saja, ada lagi. Cence, keluar kau! Akan kuhancurkan tempat persembunyianmu dan mengubur kalian semua di dalamnya. Bertahanlah! Peluruku diserap semua, percuma. Kekuatan super hampir habis. Tidak bisa. Tubuhku sudah mencapai batasnya. Harus bertahan. Kakak. Gawat, semuanya cepat menghindar. Maju, tangkap mereka. Serang! Apa? Serang! Kau Jiang, kami akan melawanmu mati-matian. Aku kembali. Hah? Kalian semua? Kak Cence, cepat tolong kakak. Cence, semua ini ulahmu kan? Kau Jiang, ajalmu sudah tiba. Cence, aku akan mencincangmu sampai berkeping-keping. Bom logam! Pengusiran. Kemampuan ruang. Bagaimana mungkin? Memotong ruang. Tanganku! Potong! Apa yang kau... Cence, ampuni aku. Aku salah. Semua karena hasutan Liu Ruyan si jalang itu. Perkemahan aku berikan semuanya padamu. Aku tidak mau mati. Nyawamu bukan milikku. Kau Jiang, saudara-saudara, tunggu apa lagi? Ajar dia, kembalikan nyawa ayahku. Habisi dia. Habis sudah. Semuanya tamat. Sekarang harus cepat-cepat bersembunyi. Tidak bisa. Tidak ada makanan dan air. Geng serigala liar. Tidak. Para serigala itu tidak bisa dipercaya. Pergi ke selatan. Kudengar di sana ada kelompok penyintas yang lebih besar. Asal sampai di sana, masih ada kesempatan untuk bangkit kembali. Chou Jian. Chou Jian. Dulu aku yang salah. Kumohon. Memohon padaku? Dulu saat kau memaksaku telanjang dan merangkak di depan pria-pria peliharaanmu, aku juga memohon begini padamu. Aku cuma ingin kau mati. Tidak, kau tidak boleh begitu. Oh iya, Cence. Dia pasti akan menyelamatkanku. Cence, tolong aku. Hah? Aku ini mantan pacarmu.
kau masih mencintaiku. Kau yang menangkapnya? Iya. Bagaimana perlakuannya padamu dulu? Dia menganggapku seperti mainan. Kalau begitu terserah kau apakan dia. Jan. Kau tidak boleh lakukan ini padaku. Ya. Oh, tidak, jangan. Kau Chiang di kehidupan lalu tidak sekuat ini. Jangan-jangan... Ini adalah... Hari ke-37. Ingatanku makin kabur. Harus segera temukan kuncinya. Tapi kenapa Chen di kehidupan ini begitu sulit dihadapi? Jangan-jangan Kau Chiang juga orang yang terakhir kembali. Dia tahu bahaya setelah bulan merah. Sesuatu di dalam laut. Altar. Papan batu. Terdeteksi pembawa informasi kunci. Mercusuar peradaban tidak dikenal. Analisis mercusuar. Peringatan, informasi tidak cukup. Sebagian fungsi terkunci. Sebagian konten telah dibuka. Arsip era laut dalam. Klausul tambahan protokol seleksi peradaban. Peringatan, proses kebangkitan penguasa pasang surut dipercepat. Tersisa 97 hari. Disarankan banyak komponen buka akses penuh. Tingkatkan peluang bertahan hidup. Cence, kau baik-baik saja? Waktu kita mungkin tidak banyak lagi. Jadi, waktu yang tersisa bagi kita paling lama 3 bulan. Satu-satunya jalan hidup adalah tiba di sini. Bahtera Eden. Tempat perlindungan dengan sumber daya tidak terbatas yang cukup untuk meneruskan peradaban manusia. Tuan Chen, kami sangat berterima kasih kau memimpin kami mengalahkan Kau Chiang. Tapi ini terdengar terlalu seperti dongeng. Kami baru saja merebut kembali perkemahan. Banyak yang baru berkumpul dengan keluarga. Semua orang itu ingin hidup dengan tenang. Aku mengerti kekhawatiran dan pilihan kalian. Setiap orang punya tujuan sendiri. Aku tidak akan memaksa. Villa ini dan semua sisa persediaan kutinggalkan untuk kalian. Jika pasang surut sungguh datang, setidaknya kalian bisa menghabiskan sisa waktu bersama keluarga hingga akhir. Tuan. Kalian? Aku ikut. Bagaimanapun ke depan. Kalau aku maunya bersama kalian sampai akhir. Di mana ada kau, disitulah rumahku. Aku mau mengisi energi untuk kakak dan semuanya. Aku wanita yang akan menyaksikan sejarah. Baiklah, kalau begitu mari kita cari Taman Eden bersama-sama. Jika benar-benar ada, kita akan menanam pohon pertama milik kita di sana. Jika itu hanya dongeng, kita akan bangun dengan tangan sendiri. Kita bangun surga milik kita sendiri.